Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Guntur Ramadan, NIM 0578909996, Prodi Sistem Informasi UPBJJ UT Bandung. Pada kali ini saya akan mengerjakan tugas 2 mata kuliah struktur data. Oke, kita langsung nomor 1. Buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data stack dengan metode LIFO atau last in first out. Menggunakan minimal 8 data integer, tampilkan proses push dan pop, serta isi stack sebelum dan sesudah proses pop. Kemudian jelaskan cara kerja konsepnya dan juga analisis kompleksitas waktu operasinya. Oke, kita langsung ke aplikasinya. Pertama-tama sebelum kita memulai programnya, kita akan mengimport dulu library stack-nya di sini dengan import java.util.stack agar bisa digunakan. Oke, untuk soal nomor 1 di sini kita akan untuk perintahnya di sini kita akan ketikkan stack di sini kita akan menggunakan fungsi looping for integer. Di sini kita akan menggunakan 8 data integer ya, yakni angka 1 sampai dengan 8. Oke, di sini perintahnya adalah stack dot push. Untuk menampilkannya kita akan ketik di sini sistem akan coba untuk jalankan. Ya, proses pushnya sudah berhasil. Di sini ada proses push 1, 2, 3, 4 sampai 8 data integer. Oke, selanjutnya yang kedua kita akan untuk menampilkan kita akan langsung saja di sini sistem out kemudian kita akan coba untuk running. Ya, ini dia isi stack sebelum popnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 angka integer. Oke, untuk selanjutnya adalah jadi proses pop ini adalah mengeluarkan data terakhir dalam stack ini ya. Seperti ini. Kemudian untuk menampilkannya adalah sistem seperti ini. Kita akan coba untuk running proses popnya. Ya, seperti ini ya proses popnya. Yang ini tadi kan isi stack sebelum pop 1 sampai 8, setelah diproses pop angka 8 yang terpilihnya. Oke, kita lanjut. Sekarang kita akan menampilkan untuk menampilkannya kita langsung saja di sini ketikkan kemudian kita akan lakukan running. Ya, ini seperti ini ya. Jadi isi stack setelah proses pop yang muncul adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena angka 8-nya sudah dilakukan proses pop. Untuk soal yang pertama sudah selesai. Jadi untuk penjelasan LIFO ini, cara termudah untuk memahami konsepnya ini adalah dengan membayangkan tumpukan piring yang ada di dapur ya.
Jadi saat kita selesai mencuci piring, kita akan menumpuk piring baru di bagian paling atas. Nah, ini adalah proses push. Kemudian saat kita ingin mengambil piring untuk makan, kita pastinya akan mengambil piring yang ada di urutan paling atas terlebih dahulu, bukan menarik piring yang ada di tengah ataupun yang di akhir. Itu adalah proses pop. Baik diimplementasikan menggunakan array maupun linked list, struktur data LIFO ini memiliki kompleksitas yaitu ordo 1 ya, yang artinya berjalan dalam waktu konstan. Hal ini membuatnya menjadi struktur data yang sangat optimal untuk skenario yang membutuhkan pelacakan riwayat urutan terbalik, seperti fitur undo pada aplikasi, lalu evaluasi ekspresi matematika, atau penelusuran mundur atau backtracking. Baik, untuk soal yang pertama sudah selesai, kita akan lanjut untuk soal yang nomor kedua. Soal nomor kedua di sini adalah buatlah program Java yang mengimplementasikan struktur data queue dengan metode FIFO atau first in first out menggunakan minimal 8 data integer. Tampilkan proses enqueue dan dequeue serta isi queue sebelum dan sesudah proses dequeue. Kemudian jelaskan cara kerja konsep FIFO dan analisis kompleksitas waktu operasinya. Baik, kita akan langsung ke programnya. Sebelum memulai, kita harus import dulu yang namanya linked list dan juga queue-nya ya, untuk library-nya supaya bisa digunakan. Di sini kita akan ketikkan import java util linked list, kemudian untuk satu lagi import java util queue. Seperti ini cara menulisnya. Oke, selesai. Kemudian kita akan lanjut. Oke, untuk perintahnya akan kita ketikkan di sini. Oke, kita akan ketikkan di sini queue untuk proses enqueue-nya. Kemudian untuk menampilkannya kita akan beri system out print Oke, seperti ini. Sekarang kita akan coba running. Oke, proses enqueue-nya berhasil. Di sini proses enqueue 1 2 3 4 5 6 7 8 data integer yang kita deklarasikan. Oke, selanjutnya tadi di soal kita akan lanjutkan dengan isi sebelum di queue ya. Kita akan lanjut. Oke, kita akan coba. Ya, ini dia isi queue sebelum proses di queue 1 2 3 sampai 8 ya. Kemudian kita akan lanjutkan sekarang untuk proses the queue-nya. Untuk proses the queue ini adalah untuk perintahnya kita akan ketikkan di sini integer remove ini adalah perintahnya. Jadi di sini kita akan menghapus atau melakukan proses di queue data yang pertama ya, first in first out. Jadi data pertamanya berkebalikan dengan LIFO tadi. Untuk menampilkannya kita ketikkan di sini seperti ini. Oke, sekarang kita akan coba untuk running.
Nah, ini dia proses di queue-nya di sini adalah 1. Jadi angka 1 ya yang terambilnya. Angka 1 yang dikeluarkannya, seperti itu. Selanjutnya setelah proses di queue, kita akan menampilkan isi queue-nya ini setelah proses di queue tadi. Oke, di sini kita langsung saja seperti ini. Untuk perintahnya sekarang kita akan coba running. Ya, seperti ini ya. Jadi yang tadi kita ulangi, yang pertama adalah proses enqueue, kemudian isi queue sebelum proses di queue. Di sini ada 8 data integer. Kemudian proses di queue-nya ini kita ambil angka 1 untuk mengeluarkan angka pertama. Kemudian isi setelah proses di queue adalah 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi angka satunya sudah tidak terbawa ya, atau sudah hilang karena proses di queue ini. Seperti itu. Untuk konsep FIFO ini berkebalikan dengan LIFO tadi ya, dimana FIFO ini atau first in first out ini adalah prinsip dimana elemen yang pertama kali dimasukkan akan menjadi elemen yang pertama kali dikeluarkan. Analogi yang paling mudahnya itu adalah kita membayangkan orang-orang yang sedang mengantri di swalayan atau teller bank. Orang yang pertama datang dan masuk, dia yang pertama akan dilayani. Dan orang yang belakangan datang tentunya harus mengantri atau berada di barisan paling belakang dan menunggu gilirannya. Untuk queue ini sangat optimal digunakan untuk skenario pemrosesan data yang berurutan seperti antrean print dokumen pada printer, kemudian penjadwalan tugas pada CPU, lalu ada juga sistem buffer pada alat pemutaran video atau musik, seperti itu. Selanjutnya kita akan beralih ke soal yang nomor 3. Soal nomor 3 di sini adalah buatlah program Java yang mengurutkan minimal 8 data integer menggunakan metode quicksort. Tampilkan data sebelum dan sesudah diurutkan, serta jelaskan secara singkat cara kerja algoritma quicksort. Baik, kita akan langsung untuk mengerjakan. Untuk soal nomor 3 ini saya akan mempercepat videonya terlebih dahulu, kemudian nanti setelah selesai baru saya akan menjelaskan untuk alur kerjanya. Baik, untuk kode programnya sudah selesai. Ini masih ada error. Ya, sekarang kita akan coba jalankan terlebih dahulu kodenya. Ya, seperti ini ya. Fungsi quicksortnya sudah berhasil. Data sebelum diurutkan di sini seperti ini ya. 45, 12, 78 tidak berurutan dari terkecil sampai yang terbesar. Tapi setelah dilakukan perintah atau fungsi dari quicksort ini, datanya sekarang menjadi berurutan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Di sini 11, 12, 23, 34, 45 dan seterusnya sampai 89. Seperti itu. Jadi untuk algoritma quicksort ini, metode quicksort ini adalah algoritma pengurutan yang bekerja dengan teknik divide and conquer atau membagi dan menyelesaikan.
tadi untuk langkah kerjanya itu adalah yang pertama menentukan sebuah elemen sebagai pivotnya, kemudian membandingkan semua data dengan pivot, lalu data yang lebih kecil dari pivot ditempatkan di sebelah kiri dan data yang lebih besar ditempatkan di sebelah kanan. Selanjutnya proses dilakukan kembali secara rekursif pada bagian kiri dan kanan sampai seluruh data terurut. Pada program di atas ini, pivot dipilih dari elemen terakhir array, kemudian fungsi partition digunakan untuk membagi data, dan fungsi quicksort ini untuk memanggil dirinya sendiri atau rekursif sampai dengan datanya terurut. Sekian pengerjaan tugas kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dalam penyampaian dan pengerjaannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.